Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Rabi'ah Fifa Daulay MPD, dan yang saya hormati teman-teman perjuangan. Kemudian, tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja. Di sini kami akan memaparkan isi makalah kami yang berjudul Membuat dan Menyajikan Grafik. Adapun pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Suci Novani. Kepada Saudari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Novani akan menjelaskan materi yaitu tentang histogram. Di mana histogram ini adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Biasanya si histogram ini pada sumbu yang mendatar itu dinamakan sumbu X, atau yang bisa disebut mewakili untuk kelas-kelas interval. Sedangkan sumbu Y yang dia bentuknya tegak lurus, itu mewakili nilai frekuensinya. Nah, ini adalah contoh bentuk histogram. Dan yang sebelahnya ini adalah contoh dari diagram batang. Di mana perbedaan mereka ini adalah yaitu yang histogram ini batang-batangnya saling berhimpit, sedangkan diagram batang dia memiliki jarak. Jadi beda ya, walaupun mereka sama-sama bentuknya batang, tapi beda gitu. Histogram yang berhimpit, sedangkan diagram yang ada jaraknya. Nah, di sini selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyajian data bentuk histogram. Yang pertama yaitu menyajikan data acak. Jadi nanti ada data acak. Terus data acaknya itu kita kelompokkan dulu. Nah, kedua, menentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Nah, setelah kita datanya itu kita kelompokkan, kita menentukan nih batas atas sama batas bawahnya. Nah, yang ketiga, membuat bidang tempat menyajikan data dalam bentuk histogram. Sudah membuat batas atas dan batas bawah untuk setiap kelas. Kemudian selanjutnya yaitu memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Yang kelima yaitu proses penyajian data kelompok bentuk histogram sudah selesai. Nah, masuk aja kita langsung ke contoh soal. Di sini ada data acak. Di sini nilai matematika dari suatu kelas dengan jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 40 siswa. Daftar nilai yang diperoleh ke 40 siswa tersebut tersaji dalam data acak di bawah. Nah, ini data acaknya. Nah, untuk mempermudah kita, tadi kan yang pertama langkahnya yaitu mengelompokkan data acak ini ke dalam data kelompok. Nah, di sini adalah bentuk yang udah dikelompokkan datanya dari data acak ini. Data kelompoknya ini terdiri atas 6 kelas, dengan panjang setiap kelas adalah 5. Nah, ini adalah bentuk yang udah kita kelompokkan tadi. Di sini ada nilai dari 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95, 96 sampai 100. Nah, ini frekuensinya ini kita dapat dari mana? Dari nilai data acak ini. Nah, ini kan nilai matematika ya. Nilai matematika ini yang mendapat nilai 71, rentang 71 sampai 75, itu ada berapa orang? Nah, kita lihat 71 sini ada enggak? Enggak ada. 72, 1. Berarti dapat 1 kan nilai rentangnya.
Yang 73 ada nggak? Nggak. Ada ini, 73, 2. 74 nggak ada. 75 nggak ada. Jadi data acak ini frekuensinya yang dari rentang 71 sampai 75 ada 2 orang. Gitu, dan seterusnya dari rentang 76 sampai ke 100 ini seterusnya seperti itu caranya. Nah, kemudian data acak tersebut yang udah kita kelompokkan tadi, kita menentukan tepi bawah sama tepi atasnya. Gimana caranya? Di sini ada namanya yang sebelah kiri ini namanya batas bawah. Ini sebelah kiri batas bawah, sedangkan sebelah kanan yang ini adalah batas atas. Nah, batas bawah ini nanti dikurangi sama 0,5. Kenapa dikurangi sama 0,5? Karena itu adalah sudah ketentuan dari rumus untuk mencari tepi bawah dan tepi atas. Jadi, untuk tepi bawah, kita kurangi sama 0,5. Sedangkan untuk tepi atas, kita tambah sama 0,5. Nah, jadi di sini untuk yang pertama ini ada 71, untuk tepi bawahnya ada 71. Jadi 71 dikurang 0,5 sama dengan dapat 70,5. Nah, selanjutnya untuk mencari tepi atasnya di sini ada 75 ditambah 0,5. Hasilnya 75,5. Nah, selanjutnya 76, tadi ini kan tepi bawah ya, berarti dikurang. 76 dikurang 0,5, hasilnya 75,5. Nah, selanjutnya kayak gitu, ini tepi atas, berarti ditambah sama 0,5 jadi 80,5. Seperti itu. Jadi ini dilanjutkan sampai 96 sampai 100, nanti dapatlah tepi atas dan tepi bawahnya. Selanjutnya yaitu setelah kita mengelompokkan tadi, udah kita tentukan tepi atas, tepi bawahnya, selanjutnya kita membuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Di mana sumbu X-nya ini yang mendatar, di sini adalah nilai yang udah kita tentukan tadi, tepi atas sama tepi bawahnya. Terus ini adalah yang tegak lurus, sumbu Y, ini adalah frekuensinya. Tadi kan di slide selanjutnya frekuensinya tuh ada 1 sampai 13. Jadi kita buat sampai 13 aja. Terus yang tadi tepi atas, tepi bawahnya, kita udah dapat tadi yang nilai tepi bawah tambah 0,5, tepi atas kurang 0,5 yang itu. Nah, kita tulis di sini nanti. Nah, selanjutnya setelah kita membuat ini garis apa nih namanya? Kartesius. Nah, kita tentukanlah diagram histogramnya ini. Nah, tadi di rentang 70, 70,5 sama 75,5 itu frekuensinya ada 2. Jadi histogramnya ini ditarik sampai sini. Terus dari rentang 75,5, kok udah habis, Belum. 10 menit lagi. Oh, rentang 75,5 sampai 80, di sini frekuensinya ada 4, jadi kita tarik ke 4 ini. Terus selanjutnya 80,5 sampai 85,5, ini frekuensinya ada 12, jadi ditarik sampai ke angka 12. Selanjutnya 85,5 sampai 90,5. Ini frekuensinya ada 13, ditariklah batangnya sampai 13. Selanjutnya 90,5 sampai 95,5 itu batasnya ditarik sampai ke frekuensi 6. Selanjutnya 9,5 sampai 100,5, frekuensinya ada 3, itu ditariklah batangnya sampai 3. Jadi inilah yang dinamakan diagram histogram. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang OGIF, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Novani. Adapun materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Fatmaya. Pada Saudari Putri Fatmaya, saya persilakan. Baiklah, saya Putri Fatmaya akan menjelaskan OGIF.
OGIF merupakan salah satu istilah dalam statistika berupa grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat. OGIF dibagi menjadi dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Apa itu OGIF positif? Yaitu OGIF positif adalah OGIF positif menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan OGIF negatif menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Salah satu manfaat mempelajari OGIF ini adalah untuk menyimpulkan secara cepat jumlah frekuensi teramati sampai dengan kelas pengamatan tertentu. Next. Dapat Maya? Grafiknya. Nggak ada suaranya. Ini ada. Ada. Tadi nggak ada suara sama sekali. Udah lanjut. Jadi hasil tugasnya dari 65 sampai 67 dan seterusnya 80 sampai 82. Di sini kita membuat grafiknya. Jadi kita kan cara menentukan OGIF negatif dan OGIF positifnya. Pertama kita cari frekuensi kumulatifnya. Bagaimana cari frekuensi kumulatifnya? Yaitu jadi diketahui itu frekuensi dari 65 sampai 67 yaitu 2. Jadi kita ambil dari frekuensi positifnya itu 2. Hasil tugas 68 sampai 70 frekuensinya 5. Jadi OGIF positifnya 2 tambah 5 jadi 7. Sampai seterusnya. Kayak frekuensi yang hasil tugas yang ketiga yaitu 13. Jadi 13 tambah 5 jadi 13 tambah 7 jadi 20. Seterusnya sampai 40. Jadi kita buatlah grafiknya kan. Dari 65 ini sampai 67 dimulai dari titik 0. Titik 0 selanjutnya dibuat karena dia OGIF-nya, OGIF positifnya itu di 2, jadi kita buat di situ titik-titiknya. Setelah itu, setelah dapat hasil dari OGIF positifnya, tinggal kita tarik garis. Itulah garis merah itu merupakan OGIF positif. Bagaimana cari OGIF negatifnya? Cari OGIF negatifnya kita mencarinya dari bawah. Kalau tadi OGIF positifnya kita cari dari atas, kalau OGIF negatif kita cari dari bawah. Sama aja kayak mencari OGIF positif. Kayak gini, dari hasil tugas 80 sampai 82, kan frekuensinya ada 2. Jadi kita pindahkan 2-nya itu di OGIF negatifnya. Setelah itu frekuensi dari 77 sampai 79 yaitu 4. Jadi 2 tambah 4, 6. Sampai seterusnya, sampai hasilnya jadi 40. Setelah itu kita juga buat grafiknya sama seperti kita buat kayak OGIF positif. Dia juga dari bawah, jadi kita mulai dari kanan paling bawah. Dari 80, 82. Itu kita buat. Sampai kita buat titik-titik di angka yang sesuai dengan tepi bawahnya. Setelah itu, setelah kita menemukan kita tarik garisnya, dan itulah OGIF negatifnya. Dan garis biru ini merupakan frekuensi dari hasil tugas tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas pie chart. Pie chart itu atau diagram lingkaran adalah penyajian data statistik yang dinyatakan dalam persen atau derajat dapat menggunakan diagram lingkaran. Kelebihannya kita mempelajari pie chart ini yaitu untuk membuat diagram lingkaran tidak terlalu besar. Diagram lingkaran sangat berguna untuk menunjukkan dan membandingkan proporsi dari data. Kekurangan dari penggunaan pie chart adalah diagram lingkaran tersebut tidak dapat menunjukkan frekuensi.
diagram lingkaran juga menggantikan grafik lain kayak grafik batang, grafik garis, plot garis, histogram gitu. Selanjutnya kita akan bagaimana cara menghitung diagram batang. Cara menghitungnya ada 3, yaitu pertama cara menghitung diagram lingkaran normal. Untuk lingkaran normal yang berbentuk angka, Anda dapat menghitungnya sesuai dengan rumus. Rumusnya itu data yang dinyatakan sama dengan total data kurang data total yang diketahui. Jadi kita hanya perlu memasukkan data sesuai dengan apa yang kita ketahui saja. Baru yang kedua, cara menghitung diagram lingkaran dalam derajat. Untuk mencari nilai dari diagram lingkaran dalam derajat ini, rumusnya yang kita gunakan, nilai yang diperlukan sama dengan nilai sudutnya, itu 360 derajat dikali nilai totalnya. Atau kita juga bisa makainya sudut suatu sektor sama dengan data yang diberikan atau nilai total data kali 360 derajat atau nilai sudutnya. Sesuaikan dengan apa yang diketahui di dalam soal atau permasalahan, lalu pilih di antara kedua rumus di atas untuk bisa mendapatkan diagram lingkaran berbentuk sudut. Yang ketiga, cara menghitung diagram lingkaran dalam persen. Lingkaran dalam persen untuk bisa menentukan nilai persentase dari sebuah diagram lingkaran, cara yang bisa kita gunakan adalah nilai yang diperlukan sama dengan persentase nilai yang dinyatakan, yaitu 100% dikali nilai total. Atau juga bisa persentase suatu sektor sama dengan data yang diberikan atau nilai total data dikali 100%. Jadi dengan rumus ini, kita akan bisa mengetahui persentase dari sebuah bagian dari diagram lingkaran atau nilai dari persentase dalam diagram lingkaran. Ini merupakan contoh soal yang dari diagram lingkaran, yaitu statistik jumlah mahasiswa pada 4 kategori jurusan universitas adalah sebagai berikut. 410 jurusan seni, 420 jurusan sains, 900 jurusan bahasa, 500 jurusan teknik. Berapakah persentase dari tiap jurusan? Solusinya, penyelesaiannya, yaitu tambahkan semua angka untuk mendapatkan totalnya pada soal ini. Jadi ditambahkan semua angkanya, totalnya itu 2.270. Baru setelah kita totalkan semuanya, dibagi setiap kategorinya, misalnya seni 410 dibagi 2.270. Berapa hasilnya? 0,18. Sains 420 dibagi 2.270, 0,18. Bahasa juga seperti itu sampai teknik. Setelah kita bagikan, kalikan masing-masing desimal dengan 100 untuk mendapatkan persentasinya. Maka hasilnya seni jadi 18%. Jadi kayak 0,18 dikali 100 jadi 18%, sains jadi 18%, bahasa jadi 40%, teknik jadi 24%. Itulah cara menghitung diagram lingkaran yang bisa kita pelajari. Diagram lingkaran biasa digunakan juga dalam bisnis, yaitu kayak membandingkan area pertumbuhan seperti keuntungan bisnis. Di sekolah, diagram lingkaran juga dapat digunakan untuk menunjukkan berapa banyak waktu yang dialokasikan. Terima kasih kepada Saudari Putri Fatmaya. Adapun pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Purba, kepada Saudari Anissa Purba, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anissa Purba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poligon. Jadi poligon itu terdiri dari dua kata, yaitu poli, kemudian gon. Poli sendiri memiliki arti bermacam-macam, sedangkan makna gon sendiri adalah titik. Maka dari itu, bentuk seperti ini dapat diartikan sebagai banyak sudut. Dalam buku aljabar elementer karya Barnett Rich dan Philip Smith, poligon adalah sebuah bentuk tertutup pada suatu bidang dengan permukaan datar yang dibatasi dengan garis-garis lurus. Jadi, secara garis besarnya, poligon ini merupakan bidang datar yang memiliki sisi lebih dari satu. Adapun langkah-langkah untuk membuat poligon distribusi frekuensi, yaitu yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian menentukan titik tengah masing-masing kelas, yang ketiga, menggambarkan sumbu horizontal untuk titik
tengah setiap kelas, kemudian menggambar sumbu vertikal untuk frekuensi, dan yang terakhir yaitu menghubungkan titik-titik yang berdekatan, di mana titik tengah sebagai absis dan frekuensi itu sebagai ordinat. Kemudian ada jenis-jenis poligon. Yang pertama yaitu ada poligon sama sisi. Jenis poligon ini biasanya disebut dengan poligon equilateral, yaitu bangunnya memiliki panjang yang sama atau kongruen. Contohnya yaitu bujur sangkar atau persegi. Kemudian yang kedua, poligon sama sudut. Poligon ini merupakan jenis poligon yang memiliki besaran sudut yang sama, tapi panjang bangunnya tidak sama. Misalnya seperti persegi panjang. Kemudian yang ketiga ada poligon beraturan. Poligon ini memiliki sisi yang sama, bentuknya pula sama dengan sudutnya. Contohnya yaitu segi 5. Selain ketiga poligon di atas, poligon juga dibedakan berdasarkan besaran sudutnya. Terdapat 2 jenis poligon dalam kategori ini, yaitu yang pertama poligon konveks, yaitu poligon yang semua sudutnya berukuran kurang dari 180 derajat. Kemudian yaitu yang kedua poligon konveks, adalah poligon yang salah satu sudutnya berukuran 180 derajat. Selanjutnya, berikut ini ada contoh bentuk poligon. Yang pertama yaitu contoh bentuk poligon beraturan yang sisi dan sudutnya sama serta berbentuk cembung. Misalnya persegi, segitiga sama sisi, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dan dekagon. Kemudian yang kedua, contoh poligon yang tidak beraturan dengan sisi dan sudutnya yang berbeda, serta bisa berbentuk cembung maupun cekung. Contohnya, persegi panjang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, trapesium, belah ketupat, dan jajar genjang. Kemudian yang selanjutnya, contoh soal mengenai poligon. Di sini ada soal, yaitu sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk poligon distribusi frekuensi. Diketahui di situ bahwa terdapat nilai dan frekuensi dengan tepi kelas atas 50 dan tepi kelas bawah 56 sampai 98. Dari data tersebut, seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, dicari titik tengahnya dengan rumus yaitu panjang kelas atas ditambah panjang kelas bawah dikali setengah. Maka titik tengahnya didapatkan yaitu 53. Kemudian selanjutnya, begitu juga selanjutnya. Seperti 57 ditambah 63 dikali setengah, maka hasilnya 60. Selanjutnya yaitu membuat grafik poligon distribusi frekuensi. Dengan membuat sumbu X dan sumbu Y digunakan untuk frekuensi, sedangkan sumbu X untuk titik tengah. Seperti gambar tersebut bahwa titik tengah 53 dengan frekuensinya 2, kemudian titik tengah 60 berada di frekuensi yang ketiga, titik tengah 67 berada di frekuensi yang ke-8, titik tengah 74 berada di frekuensi 6, begitu terus selanjutnya. Kemudian hubungkan titik-titik antara titik tengah tersebut hingga membentuk poligon distribusi frekuensi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Purba. Adapun pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmi Fitri Yusti. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, saya Rahmi Fitri Yusti. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram batang daun. Diagram batang daun atau yang disebut dengan stem and leaf diagram menyajikan penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data individu-individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu, atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Data kuantitatif berbentuk angka akan disajikan dengan menggunakan diagram batang daun serta ditata menjadi 2 bagian.
Angka pertama ditempatkan pada bagian diagram yang disebut batang, dan angka kedua dan seterusnya kalau ada ditempatkan pada bagian yang disebut daun. Jadi, suatu data yang merupakan suatu bilangan, misal 95, akan dipisahkan sebagai 9 dan 5. Sedangkan 256 akan dipisahkan sebagai 2 dan 56 atau 25 dan 6. Selanjutnya, Ci. Contoh soal. Nilai ulangan umum fisika dari 36 siswa adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di tabel nilai ulangan fisika yang dimulai dari nilai 44 sampai yang paling ujung sudut 76. Nah, jika data ini tidak disusun dalam satu diagram, maka tidak segera terlihat kecenderungan penyebarannya. Lanjut. Nah, gambar berikut ini menyajikan diagram batang daun untuk data yang tersedia. Dari data yang tadi slide sebelumnya dapat kita buat dari menjadi batang daun, yakni angka dari nilai ulangan tadi, angka puluhan ditempatkan di tabel batang. Misalnya nilai 44. Nah, puluhan angka 4-nya itu diletakkan di tabel batang, kemudian satuan 4-nya diletakkan di tabel daun. Begitu seterusnya dengan angka puluhan 40 sampai dengan 49. Jika ada nilai yang jika ada data nilai siswa tersebut. Kemudian jika kita hanya memperhatikan daftar nilai matematika yang belum disusun dalam suatu diagram, maka tidak begitu jelas bagi kita untuk mengetahui nilai manakah yang paling banyak muncul. Namun secara kasar, kita hanya dapat mengatakan bahwa nilai-nilai tersebut berkisar di antara 40 dan 90. Artinya ada nilai 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, dan 90. Seperti tabel yang di atas. Lanjut. Untuk membuat suatu diagram batang daun untuk data nilai-nilai ulangan fisika yang masing-masing terdiri dari 2 angka seperti pada situasi di atas atau tabel di atas, kita tetapkan angka puluhan sebagai bagian batang dan angka satuan sebagai bagian daun. Seperti yang dijelaskan tadi, setelah mengamati angka-angka puluhan itu, maka tempatkan angka-angka itu pada kolom khusus untuk batang dan angka-angka satuan pada kolom daun. Angka-angka puluhan dapat ditempatkan secara berurutan sejak awal, namun angka satuan bagian daun mungkin bisa diurutkan sejak awal, tetapi kemudian dapat diatur agar angka-angka satuan pada bagian daun juga dapat tersusun seperti gambar di bawah. Ini merupakan tabel dengan menggunakan 2 tes. Yang pertama, tes pertama, kemudian yang kedua tabel yang di samping tes yang kedua bisa dilihat di dalam, terlihat di dalam tabel bagaimana menempatkan diagram batang dan daun. Selanjutnya, Ci. Oh, baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Rahmi. Adapun materi selanjutnya yaitu yang akan saya sampaikan sendiri. Materi selanjutnya itu mengenai penyajian data bentuk numerik, yaitu central tradency. Nah, tradency sentral merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Nah, tradency sentral digunakan untuk menggambarkan sifat sekumpulan data dari suatu pengamatan. Adapun syarat-syaratnya ialah yang pertama itu harus dapat mewakili rangkaian data. Kemudian perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data dan perhitungannya harus objektif. Kemudian perhitungannya harus mudah. Dan yang terakhir, dalam suatu rangkaian hanya ada satu nilai sentral. Next. Nah, di sini terdapat mengenai 3 ukuran
si sentral. Yang pertama itu mean. Mean itu artinya dari mean tidak lain adalah angka rata-rata. Dari segi aritmatik, mean adalah jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu. Dapat kita lihat pada contoh diketahui seperti data 3, 4, 5, 2, 6, 7, 4, 6, 3, 5. Nah, hitung nilai rata-ratanya. Dapat kita lihat pada jawaban hasil dari jumlah nilai yang ditambah kemudian dibagi dengan jumlah individu, hasilnya yaitu 45 dibagi 9, yaitu yang menghasilkan 5. Next. Dan adapun contoh main data kelompok. Yang pertama dapat kita lihat pada PPT yaitu nilai yang dijumlahkan juga dengan hasil nilai individu yang yaitu dibagi dengan 60 yang menghasilkan 28. Next. Nah, yang kedua yaitu median. Median ini nilai tengah, merupakan nilai tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Yaitu contoh soalnya itu median data tunggal. Dapat diketahui data dari 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Kemudian hitung median data tersebut. Seperti pada jawaban yang ada di PPT, data ke-5, 5 berada di antara angka 4 dan 5. Maka mediannya itu sama dengan 4 tambah 5 dibagi 2, sama dengan 4,5. Next. Nah, ini terdapat contoh median data kelompok. Dan pada jawabannya itu kelas median juga seperti itu dibagi dengan 60. Yang mana hasil dari jumlah data tersebut menghasilkan 28,85. Next. Yang ketiga itu terdapat modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau dengan kata lain, nilai data yang paling sering terjadi. Nah, modus data tunggal, dalam data tunggal, modus dapat dibatasi sebagai nilai variabel yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam distribusi. Cara menentukan modus data tunggal yakni dengan mengamati data yang paling sering muncul. Dapat kita lihat pada contoh modus data tunggal. Berapakah modus dari data berikut, yaitu 1, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data yang sering muncul dapat kita lihat yaitu modusnya itu 4, karena angka 4 muncul paling banyak, yaitu 3 kali. Nah, asing merupakan modus penyebab kematian dan kecelakaan lalu lintas. Next. Kemudian di sini ada contoh modus data kelompok. Di sini contoh modus data kelompok juga dibagi dengan 60. Yang mana diketahui kelas modus 26 dikurang 30 karena memiliki frekuensi terbanyak 9. Yang ditanyakan nilai modusnya. Dan hasilnya itu mendapatkan 27,5. Next. Akhir yaitu persentil. Nah, persentil ini sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama sampai persentil ke-99. Simbol yang digunakan berturut-turut yaitu P1 sampai P99. Persentil ini dapat ditentukan dengan cara yang pertama itu susunan data menurut urutan nilainya. Kemudian ditentukan letak persentil dan ditentukan nilai persentil. Letak persentil ke-1 diberi lambang P. Dan di sini terdapat contoh mengenai persentil data tunggal. Contohnya itu diketahui dari data sebagai berikut. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8,9. Nah, disuruh hitung P90-nya.
Dan adapun hasil dari P90-nya itu dihitung dari data ke 13,5 berada di antara angka 8 dan 9. Nah, jadi hasilnya itu 8 tambah 9 dibagi 2, yang menghasilkan 8,5. Dan terdapat persentil data kelompok. Untuk data berkelompok yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, persentil ke 1 P1 dihitung dengan rumus. Nah, dapat kita lihat rumusnya itu dalam PPT. Next. 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 Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Priscilia Humaira. Pada saudari, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Priscilia Humaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi squeeness. Materi squeeness ini adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan, dilihat dari meannya, maka dikatakan menceng kanan atau positif. Dan jika sebaliknya, maka menceng kiri atau negatif. Secara perhitungan, squeeness ini adalah momen ketiga terhadap mean, distribusi normal dan distribusi simetris lainnya. Misalnya distribusi T atau Cauchy memiliki squeeness 0. Kemiringan sebuah diagram dari sebuah data bergantung kepada penyebaran data yang merata atau tidak. Semakin banyak data yang besar dan semakin sedikit data yang kecil, maka kemiringan data tersebut akan condong ke sebelah kiri atau sering disebut kemiringan negatif. Sedangkan semakin banyak data yang besar dan semakin sedikit data yang kecil, maka kemiringan data tersebut akan condong ke sebelah kanan atau sering disebut kemiringan negatif. Lanjut. Macam-macam dari materi squeeness ini, yang pertama ada untuk menentukan squeeness atau kemiringan sebuah data ada 4 cara. Yang pertama itu ada metode Pearson. Metode ini merupakan cara mencari squeeness atau kemiringan sebuah data yang diperoleh dari selisih rata-rata dengan modus dan berbanding terbalik dengan simpangan baku atau standar deviasi, atau 3 kali dengan selisih rata-rata dengan median dan berbanding terbalik dengan simpangan baku dan standar deviasi. Secara matematis, perhatikan rumus berikut. SK ini adalah squeeness atau kemiringan. SK sama dengan X nilai rata-rata dikurang modus per standar deviasi atau simpangan baku. Modus dapat diganti menjadi mean, sehingga rumus menjadi SK 3 X kurang ME per S. Lanjut. Yang kedua itu ada momen matematis. Momen ini merupakan metode untuk menentukan kemiringan. Yang kedua adalah metode momen matematis. Metode kemiringan momen matematis merupakan metode kemiringan sebuah data berdasarkan jumlah dari perkalian frekuensi ke I dengan selisih nilai ke I dengan rata-rata yang dipangkatkan 3 dan berbanding terbalik dengan perkalian jumlah data atau jumlah frekuensi dengan simpangan baku yang dipangkatkan 3. Secara matematis, kita dapat memperhatikan rumus berikut. Sigma FI, frekuensi data ke I, buka kurung, XI dikurang X pangkat 3 per N dikali S pangkat 3. Lanjut. Yang ketiga itu ada Pauli. Pauli ini metode untuk menentukan kemiringan kurva. Yang ketiga adalah metode Pauli kan. Metode Pauli ini kemiringan yang menurut Pauli ini merupakan koefisien yang dapat diperoleh dari kuartil 3 yang dikurang dengan 2 kuartil dan dijumlahkan dengan kuartil 1.
dan berbanding terbalik dengan selisih kuartil 3 dengan kuartil 1. Sedangkan matematis secara matematis dapat dirumuskan sebagai SK atau kemiringan sebuah data sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 2 ditambah kuartil 1 per kuartil 3 dikurang kuartil 1. Lanjut, Ci. Yang keempat itu ada Andi Supanggat. Andi Supanggat ini metode untuk menentukan kemiringan kurva yang keempat. Kemiringan sebuah kurva dalam menurut Andi Supanggat ini merupakan selisih antara paruh interval atau semi interval dengan metode berbanding terbalik dengan titik tengah kurva. Secara matematis dapat dirumuskan SK sama dengan paruh interval dikurang modus per titik tengah kurva. Kemudian ada paruh interval sama dengan batas atas kelas terakhir ditambah batas bawah kelas pertama per 2. Dan rumus yang terakhir ada titik tengah kurva sama dengan paruh interval ditambah nilai tengah pada kelas yang mempunyai frekuensi banyak per 2. Kemudian ada pengaplikasian rumus Squeeze pada contoh soal. Diberikan data tunggal sebagai berikut. Nilai rata-ratanya 2, 3, 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 5 per 8. Hasil atasnya tadi kita jumlahi 40. Jadi 40 per 8. 40 dibagi 8, 5. Jadi modusnya itu ada 5. Lanjut, Ci. Kemudian materi yang kedua ada pengukuran keruncingan. Pengukuran keruncingan ini adalah ukuran mengenai tinggi rendahnya atau runcingnya suatu kurva. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut kurtosis. Ada 3 macam derajat keruncingan. Yang pertama, leptokurtis. Ini merupakan distribusi yang memiliki puncak level relatif tinggi. Ini yang paling atas. Yang tengah itu ada platykurtis. Platykurtis ini merupakan yang tengah itu ada mesokurtis. Mesokurtis ini merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar, yang berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga itu ada platykurtis. Platykurtis ini merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Itu yang paling bawah, yang nomor 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Priscilla Sumairo. Nah, adapun materi terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmi Fitri Yusri. Pada Saudari Rahmi, saya persilakan. Baiklah, di sini saya Rahmi Fitri Yusri akan menjelaskan materi tentang dispersion. Ukuran dispersi dibedakan atas 2, yakni ukuran dispersi mutlak dan ukuran dispersi relatif. Yang pertama itu ukuran dispersi mutlak. Ukuran dispersi mutlak terdiri dari simpangan rata-rata, simpangan kuartil, dan simpangan baku. Yang pertama itu penjelasan tentang simpangan rata-rata, yakni mean deviation. Simpangan rata-rata atau SR biasanya mempergunakan rataran hitung atau median sebagai dasar pengukurannya. Simpangan rata-rata dihitung dengan jalan menjumlahkan simpangan masing-masing. Yang kemudian simpangan kuartil atau quartile division. Simpangan kuartil atau SK merupakan suatu ukuran dispersi yang didasarkan atas nilai kuartil, yakni kuartil pertama atau KI dan kuartil ketiga atau KA. Ukuran ini juga disebut semi interquartile range
yang berarti setengah jarak antara kuartil pertama hingga kuartil ketiga. Yang ketiga, simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku atau disingkat dengan S merupakan bentuk simpangan rata-rata yang diperbaharui dan juga merupakan ukuran dispersi yang lebih umum dipergunakan. Dalam kenyataannya, simpangan baku adalah demikian pentingnya sehingga menjadi standar ukuran dispersi. Kemudian yang kedua, ukuran dispersi relatif. Ukuran dispersi relatif atau dikenal dengan koefisien variasi dilakukan untuk membandingkan derajat pemecahan dua kelompok sampel yang mempunyai satuan ukuran yang berlainan satu sama lain. Misalnya, kelompok sampel pertama mempunyai satuan kilogram, sedangkan kelompok sampel lainnya adalah meter. Rumus yang digunakan adalah F sama dengan S kali 100X. Contoh soalnya, produk A memiliki harga rata-rata 750 per kilogram dengan simpangan baku 65 per kilogram. Produk B memiliki harga rata-rata 1.250 per meter dengan simpangan baku 45 rupiah per meter. Perbandingan dispersi kedua produk tersebut adalah yang pertama produk A menggunakan F sama dengan 65 per 750 kali 100%. Dapat hasilnya 8,67%. Produk B F sama dengan 45 per 1.250 kali 100%. Didapatkan hasilnya 3,60%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika salah, saya mohon maaf. Baik, terima kasih pada Saudari Rahmin. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.